Halo pria berkelas, pernah nggak sih kamu ngerasa capek banget karena kamu selalu jadi orang yang pertama ngechat, pertama ngajak ketemu, pertama minta maaf, sementara dia cuek dan santai, seolah-olah kehadiran kamu itu opsional. Dan yang paling bikin sakit hati, semua effort kamu kayak nggak dianggap. Video ini dibuat khusus buat kamu yang mulai sadar, kayaknya aku yang berjuang sendirian. Dan di sini, saya bakal bahas bukan tentang gimana cara ngejar dia biar dia peduli, tapi gimana caranya bikin dia kangen berat tanpa kamu ngejar sama sekali. Jadi, siapin kopi kamu, duduk santai, dan simak sampai selesai, karena ini bakal bantu kamu keluar dari pola capek sendiri itu. Kita bahas gimana cara bikin dia kangen berat tanpa perlu ngejar, dengan cara memindahkan fokus dari gimana biar dia peduli, menjadi gimana aku bisa level up. Kamu akan belajar kenapa energi yang stabil, dewasa, dan gak needy jauh lebih menarik daripada perhatian yang berlebihan. Sebelum kita bahas satu persatu, coba tulis dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Jangan lupa juga tekan tombol subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak yang mengerti bahwa cinta yang sehat tidak pernah tumbuh dari rasa takut kehilangan atau dari usaha sepihak tanpa henti. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh seberapa keras kamu mengejar, tapi seberapa dalam kamu menghargai diri sendiri. Ketika kamu berani berhenti memaksakan diri dan mulai membangun hidupmu kembali, kamu bukan hanya mengembalikan harga dirimu, kamu juga menciptakan versi diri yang lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih menarik. Ingatlah, orang yang benar-benar tepat tidak akan membuatmu merasa harus membuktikan nilai dirimu. Ia akan melihatnya, menghargainya, dan menjaganya. Maka, fokuslah menjadi pribadi yang penuh, bukan seseorang yang bergantung pada perhatian. Karena, ketika kamu berkembang, cinta yang layak akan datang dengan sendirinya. Yang pertama, ketertarikan gak tumbuh dari keputusasaan. Ada satu kenyataan yang sering kali kita tahu, tapi susah banget untuk diterima, ketertarikan itu gak pernah lahir dari keputusasaan. Justru, seseorang akan merasa tertarik ketika mereka melihat kamu punya nilai, punya dunia sendiri, dan punya hidup yang tetap berjalan tanpa harus bergantung pada keberadaan mereka. Tapi, ketika kamu sedang sayang-sayangnya sama seseorang, pikiran itu sering hilang begitu saja. Kamu jadi orang yang selalu memulai percakapan, selalu mengecek apakah dia sudah makan, selalu berusaha membuat dia tertawa, dan bahkan rela mengorbankan waktu serta perhatian hanya demi sebuah balasan singkat. Dan tanpa kamu sadari, kamu berpikir kalau semakin besar usaha kamu, semakin mungkin dia akan membalas dengan perhatian yang sama. Padahal, tidak begitu cara kerja ketertarikan. Yang sering terjadi justru sebaliknya, semakin kamu ngejar, semakin dia menjauh. Semakin kamu tampil seolah-olah hidupmu cuma berputar di sekelilingnya, semakin kecil nilai kamu di matanya. Bukan karena kamu tidak layak dicintai, tapi karena energi yang kamu pancarkan bukan energi seseorang yang menarik, melainkan energi seseorang yang putus asa. Ketertarikan manusia selalu bergerak menuju nilai, bukan kebutuhan. Orang mendekat pada sesuatu atau seseorang yang membuat mereka merasa penasaran, tertantang, atau terinspirasi. Namun, ketika kamu meletakkan seluruh fokus dan perhatian kepada satu orang sampai dirimu sendiri hilang, kamu mengirim pesan yang salah, bahwa kamu membutuhkan mereka untuk merasa cukup. Dan kebutuhan yang terlalu besar itu menekan mereka. Hubungan yang sehat tidak pernah tumbuh dari tekanan, apalagi dari rasa tolonglah sayang sama aku. Energi seperti ini membuat kamu secara tidak langsung memaksa dia untuk peduli. Kamu mungkin tidak mengatakannya, tapi setiap pesan yang kamu kirimkan, setiap usaha berlebihan, setiap aku cuma mau tahu kamu sibuk apa, terdengar seperti permintaan halus untuk mendapatkan perhatian. Dan di titik ini, bukan hanya dia menjauh, kamu pun mulai kehilangan dirimu sendiri. Energi yang bocor adalah alasan utama kenapa banyak orang merasa diabaikan saat mereka sedang jatuh cinta. Kamu memberi terlalu banyak tanpa sadar menaruh seluruh fokusmu pada satu orang, dan itu melemahkan daya tarikmu. Kamu seperti menaruh spotlight pada dia, sementara lampu di atas dirimu sendiri padam. Kamu terlihat kecil, tidak memiliki arah, dan terlalu bergantung. Padahal, seseorang akan tertarik pada kamu ketika mereka melihat kamu punya tujuan,
Kamu punya kebahagiaan sendiri, kamu punya dunia yang berjalan tanpa mereka. Kamu bukan seseorang yang berhenti berfungsi hanya karena disukai satu orang. Inilah kenapa langkah pertama yang paling penting adalah stop mengejar, mulai membangun diri. Berhenti mengejar bukan berarti kamu harus dingin atau berubah jadi orang yang tidak peduli sama sekali. Bukan juga berarti kamu harus memanipulasi dengan bersikap pura-pura. Yang dimaksud berhenti mengejar adalah berhenti menempatkan seseorang sebagai pusat gravitasi hidupmu. Mulailah taruh spotlight itu kembali ke diri kamu. Bangun hidupmu. Isi hari-harimu dengan hal-hal yang membuatmu berkembang, bukan hanya menunggu pesan dia. Karena ketertarikan sejati muncul ketika seseorang melihat kamu hidup, bukan saat kamu menggantungkan hidup pada mereka. Ketika kamu berhenti menjadikan dia sebagai satu-satunya sumber validasi, kamu mulai pulih. Energi kamu kembali terkumpul. Kamu kembali terlihat sebagai seseorang yang kuat, punya arah, dan punya kemampuan untuk bahagia tanpa harus dipenuhi oleh orang lain. Dan itulah momen di mana daya tarikmu mulai tumbuh lagi. Saat kamu mulai lebih fokus ke tujuan pribadi, menjaga kesehatan mentalmu, memperbaiki penampilanmu, memperluas pergaulanmu, menikmati hidup di luar hubungan, energi kamu berubah dari needy menjadi bernilai. Dan perubahan energi ini tidak bisa disembunyikan, orang-orang bisa merasakannya, termasuk dia. Tanpa kamu harus mengejar, tanpa kamu harus memohon perhatian, tanpa kamu harus selalu menjadi yang pertama, dia mulai menyadari sesuatu. Kenapa ya rasanya ada yang beda? Kok dia nggak kayak dulu lagi? Apa? Aku kehilangan sesuatu yang sebenarnya berharga. Ketertarikan tumbuh bukan karena kamu memaksa dia untuk peduli, tapi karena dia melihat versi dirimu yang kembali pada tempatnya. Versi yang kuat, berharga, dan tidak lagi kehilangan diri hanya karena rasa suka. Dan kamu tahu apa yang lucu? Seringkali ketika kamu berhenti ngejar, ketika kamu mulai memusatkan energi pada dirimu sendiri, ketika kamu membangun dunia yang penuh dan bernilai, justru disitulah dia mulai merasakan kangen. Bukan karena kamu menghilang, tapi karena kamu kembali menjadi seseorang yang pantas dirindukan. Pada akhirnya, daya tarik itu bukan tentang membuat orang lain menatapmu. Daya tarik adalah ketika kamu berdiri begitu teguh dalam dirimu, sampai orang lain merasa rugi kalau tidak berada di dekatmu. Dan itu semua dimulai dari satu langkah sederhana, berhenti mengejar, mulai membangun diri. Yang kedua, alihkan fokus dari gimana biar dia peduli ke gimana aku bisa level up. Setelah kamu berhenti mengejar, langkah berikutnya yang jauh lebih penting adalah mengalihkan fokus arah. Selama ini, mungkin sebagian besar energimu habis untuk mencari cara membuat dia peduli. Kamu mikir, apa aku kurang perhatian? Apa aku harus lebih sering ngechat? Apa aku harus lebih menarik atau lebih lucu? Atau bahkan, apa aku harus berubah total biar dia lihat aku lagi? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu membuat kamu terjebak dalam pola pikir yang salah, pola pikir kekurangan. Seolah-olah kamu tidak cukup, seolah-olah nilai kamu bergantung pada bagaimana dia melihat kamu. Padahal, kenyataannya, orang akan merindukan sesuatu yang punya nilai, dan nilai itu tidak muncul ketika kamu sibuk mengejar orang yang bahkan tidak berusaha menahanmu. Nilai muncul saat kamu belajar menahan dirimu sendiri, mengelola energimu, dan membangun kehidupan yang membuatmu gagal untuk tidak berkembang. Mengalihkan fokus ini bukan tentang balas dendam atau bikin dia iri. Ini tentang kembali membangun fondasi dirimu. Karena hubungan paling sehat dimulai dari individu yang sehat. Saat kamu mulai bertanya pada diri sendiri, gimana aku bisa level up? Itulah momen perubahan besar dimulai. Level up itu bukan gaya-gayaan, itu soal energi. Ketika kamu mengurus penampilanmu, bukan buat dia, tapi buat dirimu sendiri, auramu berubah. Ketika kamu belajar skill baru, meningkatkan kemampuan, memperbaiki karir, kamu terlihat lebih mandiri dan penuh arah. Ketika kamu membangun circle pertemanan yang suportif, kamu tidak lagi terlihat seperti seseorang yang selalu dunianya cuma tentang satu manusia. Dan ketika kamu menjaga kesehatan mental, kamu semakin bijak, semakin dewasa, semakin susah dijatuhkan oleh perlakuan orang lain. Perubahan ini menciptakan energi yang beda. Kamu jadi lebih percaya diri, lebih stabil, lebih bahagia, lebih dewasa secara emosional, lebih sadar nilai diri. Dan energi itu terpancar, orang bisa merasakannya. Meskipun kamu tidak mengatakan apapun,
Orang yang terbiasa melihat kamu sebagai seseorang yang selalu ada, selalu memprioritaskan mereka, akan kaget ketika kamu mulai memprioritaskan dirimu sendiri. Yang biasanya kamu terlihat bergantung, sekarang kamu terlihat kuat. Yang biasanya kamu selalu memulai percakapan, sekarang kamu punya kehidupan yang sibuk dan berwarna. Itu bukan manipulasi, itu pertumbuhan. Kenapa manusia merindukan sesuatu yang naik level? Karena manusia punya kecenderungan alami untuk menghargai sesuatu yang punya nilai tinggi. Apapun yang langka, apapun yang tumbuh, apapun yang berenergi tinggi, akan menarik perhatian dan rasa ingin tahu. Yang dulu dianggap biasa saja, tiba-tiba terlihat beda ketika mengalami perkembangan. Coba bayangkan, dulu kamu selalu tersedia, sekarang kamu sibuk berkembang. Dulu kamu menunggu pesan, sekarang waktumu penuh dengan hal produktif. Dulu kamu takut kehilangan, sekarang kamu fokus membangun. Dulu kamu sering bertanya-tanya, kenapa dia nggak peduli? Sekarang kamu justru berpikir, kenapa aku menghabiskan energi sebanyak itu untuk seseorang yang bahkan tidak menghargainya? Itulah titik baliknya, karena ketika kamu berubah, dinamika hubungan berubah. Dia yang dulu merasa punya kamu seutuhnya, tiba-tiba merasa kehilangan sesuatu. Dia yang dulu hanya merespons setengah hati, mulai bertanya-tanya, kenapa kamu tidak lagi sama seperti dulu? Dia mulai merasa ada ruang yang dulu dia isi, kini kosong. Dan manusia selalu ingin mengisi ruang kosong yang dulu milik mereka. Ini bukan karena kamu menghilang, tapi karena kamu naik level. Mengalihkan fokus adalah cara paling sehat untuk mendapatkan apapun yang kamu inginkan, termasuk rasa kangen dari orang yang dulu mengabaikanmu. Saat kamu fokus bertumbuh, kamu tidak lagi memohon perhatian, kamu tidak lagi berusaha terlihat cukup, kamu tidak lagi bergantung pada validasi dari satu orang. Kamu mulai sadar kalau kamu sebenarnya punya kendali penuh atas hidupmu, dan hidupmu menawarkan banyak hal selain drama hubungan yang membuatmu stres. Dan yang paling menarik, orang lain, termasuk dia, secara naluriah akan merasakan perbedaan itu. Karena energi seseorang yang bertumbuh, itu nggak bisa disepelekan. Mereka punya magnet alami yang menarik tanpa berusaha, bahkan tanpa mencoba membuat siapapun cemburu. Inilah ironi dalam hubungan. Seringkali, orang baru menghargai sesuatu ketika sadar mereka bisa kehilangannya. Dan mereka baru sadar kehilangan ketika kamu berhenti menempatkan hidupmu di sekeliling mereka. Pada akhirnya, mengalihkan fokus bukan hanya tentang bikin dia kangen. Itu tentang membangun dirimu sampai kamu tidak lagi berharap siapapun kembali, tapi justru entah bagaimana mereka datang sendiri. Karena seseorang yang fokus pada pertumbuhan akan selalu tampak mahal, dan sesuatu yang mahal selalu dirindukan. Yang ketiga, ciptakan ruang yang bikin dia refleksi. Dalam hubungan apapun, bahkan yang tidak resmi sekalipun, ruang adalah sesuatu yang sering dianggap sepele, padahal justru memiliki kekuatan besar. Kebanyakan orang tidak sadar bahwa terlalu banyak kehadiran justru bisa membuat mereka tidak dihargai. Karena ketika kamu selalu ada, selalu siap, dan selalu memprioritaskan dia, kamu secara tidak langsung mengirim pesan bahwa kamu tidak punya batasan, tidak punya kehidupan lain, dan tidak punya inti yang kuat dalam dirimu sendiri. Salah satu strategi paling kuat untuk membuat seseorang mulai merindukanmu sebenarnya sangat sederhana. Kurangi ketersediaanmu tanpa drama, tanpa pengumuman, tanpa marah-marah. Ini bukan permainan tarik ulur, bukan juga strategi manipulatif yang membuat orang merasa bersalah. Ini adalah proses mengembalikan keseimbangan dalam dinamika hubungan yang sudah terlalu berat sebelah. Selama ini, mungkin kamu merasa bahwa perhatian adalah sesuatu yang harus dikejar. Kamu selalu membalas cepat, selalu bertanya duluan, selalu memastikan dia baik-baik saja. Padahal di balik itu semua, kamulah yang sebenarnya tidak baik-baik saja. Kamu takut kehilangan, takut dia merasa diabaikan, takut dia mencari yang lain. Dan ketakutan itu membuat kamu menghapus ruang yang seharusnya ada dalam hubungan yang sehat. Namun, kenyataan pahitnya adalah ketika kamu selalu hadir, orang berhenti melihat nilaimu. Kurangi ketersediaan tanpa drama.
Ini bukan tentang menghilang total atau melakukan silent treatment. Itu justru sikap yang kekanak-kanakan dan kontraproduktif. Yang kamu lakukan adalah mengurangi intensitas kehadiranmu dengan cara yang elegan dan natural. Kamu tidak perlu membalas pesan dalam hitungan detik. Kamu tidak perlu selalu memberi respon setiap kali dia memanggilmu. Kamu tidak harus selalu siap untuk curhatan mendadak yang hanya muncul ketika dia bosan. Kamu tidak perlu memberikan validasi berlebihan yang selama ini membuat dia merasa kamu selalu bergantung padanya. Saat kamu mulai mengurangi ketersediaan dengan cara yang dewasa, kamu menciptakan ruang dalam interaksi kalian. Ruang ini bukan untuk memicu drama, tetapi untuk memberi kesempatan pada dirinya merasakan perubahan energi darimu. Ruang membuat dia bertanya-tanya. Ketika kamu tidak lagi hadir 24/7, sesuatu yang menarik mulai terjadi. Dia akan mulai merasakan kekosongan, bukan karena kamu marah atau menjauh secara ekstrim, tapi karena energi kamu tidak lagi melimpah seperti sebelumnya. Dan saat itu terjadi, pikiran manusia bekerja dengan cara yang sangat alami. Mereka mulai bertanya-tanya, kok dia beda ya? Kenapa dia nggak seresponsif dulu? Dia sibuk apa? Dia kemana? Apa aku sebenarnya penting buat dia? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah tanda awal munculnya rasa penasaran, dan inilah kunci besar. Rasa penasaran adalah pintu masuk menuju rasa kangen. Seseorang tidak mungkin merindukan sesuatu yang selalu ada. Rasa rindu hanya muncul ketika ada jeda, ketika sesuatu terasa hilang, ketika ada ruang yang biasanya terisi namun kini kosong. Manusia secara alami menghargai sesuatu yang tidak bisa diakses dengan mudah. Ketika kamu berhenti menyerahkan energimu 100% tanpa batas, kamu menciptakan kelangkaan emosional yang sehat. Kamu menunjukkan bahwa hidupmu tidak berkutat pada satu orang, bahwa kamu punya prioritas lain, bahwa kamu sudah kembali pada dirimu sendiri. Bukan manipulasi, ini tentang keseimbangan. Ada perbedaan besar antara menciptakan ruang dan memainkan permainan psikologis. Ruang adalah pilihan sadar untuk mempertahankan harga diri dan energi. Manipulasi adalah tindakan sengaja untuk membuat orang tidak nyaman demi mendapatkan apa yang kamu mau. Yang kamu lakukan di sini adalah menciptakan keseimbangan yang sebelumnya tidak ada. Selama ini kamu selalu memberi, memberi, dan memberi. Sekarang kamu mulai menarik energi itu kembali untuk dirimu sendiri, bukan untuk menyakiti dia, tapi untuk menyelamatkan diri. Dengan adanya keseimbangan baru ini, dia punya kesempatan untuk benar-benar merasakan peranmu dalam hidupnya. Ketika kamu mengurangi ketersediaanmu, bukan hanya dia yang refleksi, kamu juga. Kamu kembali melihat seberapa besar nilai yang kamu bawa dalam hubungan. Mengapa ruang itu penting? Karena tanpa ruang, kamu kehilangan identitasmu, dia kehilangan rasa hormat, hubungan kehilangan dinamika alaminya. Dengan ruang, kamu kembali berfungsi sebagai individu, dia mulai melihat perubahanmu, interaksi kalian menjadi lebih matang dan tidak didorong oleh ketakutan. Ruang memungkinkan emosi untuk tumbuh, bukan dipaksa. Ia memberi kesempatan untuk rasa kangen muncul secara natural, bukan sebagai reaksi dari drama emosional. Dan percayalah, seseorang yang tadinya menganggap kamu biasa saja akan tiba-tiba merasa kehilangan ketika ruang itu mulai ada. Bukan karena kamu menghilang, tapi karena kamu akhirnya berhenti tersedia tanpa batas. Pada akhirnya, menciptakan ruang adalah tentang memberi kesempatan bagi kalian berdua untuk refleksi. Ruang membuat dia berpikir, ruang membuat dia sadar, ruang membuat dia merindukan sesuatu yang dulu ia anggap selalu ada. Dan seringkali, justru dari ruang itulah hubungan berubah. Bukan karena kamu mengejar, tapi karena kamu akhirnya memberi dirimu sendiri tempat yang pantas kamu dapatkan. Yang keempat, di era perhatian instan, energi kamu yang membuatmu menonjol. Kita hidup di zaman di mana perhatian sudah menjadi sesuatu yang sangat murah. Kamu bisa mendapatkan 100 like hanya dengan mengunggah foto yang bagus, menerima komentar manis dari orang asing, atau mendapatkan balasan DM dari seseorang yang bahkan tidak benar-benar mengenalmu. Dalam beberapa detik, kamu bisa mendapatkan validasi yang secara permukaan terlihat menyenangkan, tapi sebenarnya kosong. Karena itu, perhatian tidak lagi menjadi sesuatu yang istimewa. Yang istimewa justru energi. Energi yang tulus, stabil, matang, dan tidak needy itulah yang membuat seseorang benar-benar menonjol.
Di era di mana semua orang ingin terlihat, ingin diperhatikan, ingin cepat diakui, hadir seseorang yang tidak mengejar apapun menjadi seperti udara segar. Dan ketika kamu berhenti mengejar seseorang yang selama ini kamu prioritaskan, kamu menciptakan energi berbeda yang sangat jarang ditemukan. Energi inilah yang membuat seseorang tiba-tiba sadar kalau kehadiranmu itu tidak biasa-biasa saja. Perhatian itu murah, energi tidak. Like dan komentar bisa didapat dalam hitungan detik, tapi seseorang yang hadir dengan ketenangan, kedewasaan, dan ketegasan itu mahal. Saat kamu berhenti mengejar, kamu tidak lagi tampak desperat. Kamu tidak lagi memancarkan energi "tolong lihat aku", "tolong peduli", atau "tolong jangan tinggalin aku". Energi needy adalah energi yang mendorong orang menjauh tanpa kamu sadari. Ini bukan salahmu, ini adalah reaksi manusia yang alami. Ketika seseorang terlihat terlalu membutuhkan, naluri orang lain adalah menarik diri. Karena kebutuhan yang berlebihan menekan, memberi beban emosional, menciptakan ketidaknyamanan. Tetapi, ketika kamu mengubah kebutuhan itu menjadi kemandirian, ketika perhatianmu tidak lagi diberikan secara gratis tanpa batas, ketika kamu tidak lagi menjadikan dia sebagai pusat hidupmu, energi kamu berubah. Dan perubahan itu sangat mudah dirasakan, bahkan tanpa kata-kata. Energi stabil menarik orang dalam diam. Saat kamu mulai mengisi hidupmu dengan kegiatan yang membangun dirimu, saat kamu memusatkan energimu pada perkembangan diri, kamu jadi lebih stabil. Kamu tidak lagi terombang-ambing oleh mood dia, validasi dia, atau cara dia merespons pesanmu. Energi seperti ini sangat langka, karena kebanyakan orang, terutama dalam hubungan modern, hidup dalam kondisi emosional yang kacau, mudah ke-trigger, mudah terbawa baper, mudah panik kalau tidak dibalas, mudah cemburu, mudah menyimpulkan hal-hal negatif. Ketika kamu justru hadir sebagai seseorang yang stabil dan tidak terintimidasi oleh ketidakpastian, kamu terlihat beda. Kamu bukan bagian dari keramaian yang berlomba-lomba untuk diperhatikan. Kamu menjadi sosok yang punya gravitasi sendiri, dan gravitasi itu menarik. Ketenangan adalah magnet. Seseorang yang dulu sering kamu kejar, tiba-tiba merasakan sesuatu yang berbeda ketika kamu berhenti. Mereka merasa atmosfer kamu berubah, cara kamu merespons berubah, frekuensi energi kamu naik, dan hal ini tidak bisa dipalsukan. Energi yang naik itu hanya muncul ketika kamu betulan sudah fokus memperbaiki diri, bukan hanya pura-pura cuek. Ketika kamu tidak lagi mengejar, kamu jadi lebih menarik. Ada sesuatu yang aneh tapi nyata tentang manusia. Kita secara alami tertarik pada orang yang terlihat punya pilihan, orang yang tidak terlihat putus asa, orang yang punya hidup dan visi, orang yang tidak butuh orang lain untuk merasa bahagia. Ketika kamu berhenti mengejar, kamu menunjukkan bahwa kamu punya pilihan, bahwa kamu bukan seseorang yang akan menempel tanpa batas, bahwa kamu punya kehidupan yang lebih luas dari sekedar hubungan. Ini bukan tentang memainkan sulit didapatkan, ini tentang benar-benar menjadi seseorang yang hidupnya penuh sehingga tidak mungkin tersedia 100% untuk satu orang saja. Dan justru, di titik itulah daya tarikmu meningkat, karena kamu bukan lagi seseorang yang butuh diperhatikan, kamu adalah seseorang yang pantas diperhatikan. Ada perbedaannya di sana, dan besar. Perubahan energi yang mengundang kembalinya seseorang. Pernah nggak kamu lihat seseorang yang tiba-tiba terlihat lebih menarik setelah sekian lama tidak bertemu? Bukan karena mereka berubah secara fisik saja, tetapi karena energi mereka berubah. Mereka jadi lebih dewasa, lebih percaya diri, lebih tenang. Perubahan energi seperti itu tidak bisa disembunyikan. Dan ketika energi kamu berubah dari needy menjadi penuh, dari takut kehilangan menjadi penuh kendali, dari mengejar menjadi berfokus pada diri sendiri, orang yang dulu kamu kejar akan merasakan getaran itu, bahkan dari kejauhan. Inilah kenapa banyak orang tiba-tiba muncul lagi setelah kamu berhenti mengejar. Mereka tiba-tiba ngechat, nanyain kamu, ngecek keberadaanmu. Bukan karena kamu melakukan trik tertentu, tapi karena energi kamu sekarang naik, dan energi tinggi itu memanggil orang kembali. Entah mereka mau mengakui atau tidak, mereka bisa merasakannya. Pada akhirnya, di era perhatian instan seperti sekarang, kamu tidak perlu berusaha keras untuk terlihat. Yang kamu butuhkan adalah energi yang kuat, stabil, dan tidak bergantung pada siapapun. Dan ketika energi itu muncul, kamu bukan hanya terlihat, kamu diingat, kamu dirindukan, kamu dicari, tanpa perlu mengejar siapapun lagi. Yang kelima,
kangen bukan tentang absen tapi tentang kehilangan nilai. Banyak orang salah paham tentang konsep bikin dia kangen. Mereka berpikir bahwa kalau mereka hilang, tidak membalas pesan atau tiba-tiba menjauh, orang itu akan otomatis merindukan mereka. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Menghilang tidak selalu menghasilkan rindu. Kadang justru yang muncul hanyalah kelegaan. Yang membuat seseorang benar-benar merindukan kamu bukanlah sekadar absennya kehadiranmu, tetapi hilangnya nilai yang dulu mereka rasakan dari dirimu. Nilai itulah yang kamu bawa lewat energi, karakter, kehadiran, dan kualitas dirimu. Ketika kamu pergi tapi tidak meninggalkan nilai apapun, maka tidak ada yang perlu dirindukan. Ini sebabnya ketidakhadiran saja tidak pernah cukup. Yang membuat seseorang kangen adalah ketika mereka sadar bahwa apa yang dulu mereka dapat secara gratis dari dirimu sekarang tidak lagi tersedia. Mereka kehilangan sesuatu yang bermakna, bukan hanya sesuatu yang ada. Orang tidak merindukan kehadiran, mereka merindukan nilai. Kamu mungkin dulu selalu ada untuk dia, menjadi tempat curhatnya, memberi perhatian tanpa batas, hadir kapanpun dia membutuhkanmu, mengisi kekosongan yang dia rasakan. Namun ketika kamu berhenti melakukan itu semua, bukan absennya dirimu yang membuat seseorang kangen, tetapi kesadaran bahwa nilai yang kamu bawa tidak lagi menjadi miliknya. Nilai itu bisa berupa cara kamu menenangkan, energi hangatmu, sifat dewasa kamu, humor kamu, atau ketulusanmu. Semua itu adalah kualitas yang tidak bisa ditemukan dengan mudah di orang lain. Dan ketika kamu mengambil langkah mundur, dia kehilangan akses terhadap kualitas-kualitas itu. Itulah yang menciptakan rasa kangen. Bukan sekedar jarak, bukan sekedar hilang, tapi kehilangan kualitas yang berharga. Pergi tanpa drama, berkembang tanpa pengumuman. Salah satu strategi paling ampuh, and ironically paling elegan, untuk memicu kesadaran nilai adalah dengan cara pergi tanpa drama. Artinya, kamu tidak memutus komunikasi dengan marah-marah, tidak membuat postingan menyindir, tidak mengancam ingin pergi, dan tidak memaksa dia untuk mengerti. Kamu cukup menarik energi kamu dengan tenang. Karena drama menghapus nilai, drama membuat seseorang terlihat lemah, rapuh, dan tidak stabil. Dan orang jarang merindukan sesuatu yang terlalu penuh masalah. Sebaliknya, ketika kamu pergi dengan anggun, tanpa menuntut apapun, tanpa membuat kekacauan emosional, itu menunjukkan kedewasaanmu. Kamu terlihat tenang, kamu terlihat kuat. Lalu setelah pergi dengan tenang, kamu melakukan hal yang jauh lebih penting, berkembang tanpa pengumuman. Kamu tidak perlu posting di sosial media setiap kali berubah, tidak perlu menunjukkan pencapaian hanya untuk dilihat dia, tidak perlu membuktikan diri ke siapapun. Kamu cukup fokus membangun hidupmu sendiri, meningkatkan penampilan, memperbaiki mental, mengejar tujuan, memperluas pergaulan menjadi versi yang lebih stabil dan percaya diri. Perkembangan yang nyata tidak perlu diumumkan, energi kamu akan mengumumkannya sendiri. Dan percayalah, orang yang pernah dekat dengan kamu akan merasakannya. Meskipun mereka tidak bertemu kamu, tidak melihat story kamu, tidak mendengar kabar apapun, energi orang yang berkembang itu memancar dan terasa dari jauh. Berhenti berusaha itu bukan menyerah, itu mengembalikan harga diri. Kalau kamu terus menjadi satu-satunya pihak yang berjuang, maka kamu secara tidak sadar sedang menyingkirkan nilai kamu sendiri. Kamu memberi pesan bahwa kamu tidak punya batas, kamu tidak punya standar, dan kamu rela menerima perlakuan sekadarnya. Tapi ketika kamu berhenti berusaha, kamu menunjukkan bahwa kamu punya harga diri, kamu tahu nilaimu, kamu tidak akan memberikan energi berharga pada orang yang tidak menghargainya, dan kamu punya dunia di luar hubungan ini. Berhenti berusaha bukan berarti memutus hubungan. Berhenti berusaha berarti menghentikan ketimpangan energi yang membuat kamu lelah, sementara dia merasa terlalu nyaman. Dan begitu keseimbangan itu kembali, dinamika ikut berubah. Perubahan energi itu terasa, dan itu yang memicu kangen. Inilah bagian paling menarik. Ketika kamu berubah, dia akan merasakan. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan minggu ini, tapi suatu saat pasti ada momen di mana dia tiba-tiba merasa ada yang hilang. Dia mungkin sedang main HP dan tiba-tiba teringat kamu. Dia mungkin sedang curhat ke orang lain lalu sadar kamu dulu tempat ternyaman untuk bercerita. Dia mungkin melihat orang baru lalu tanpa sadar membandingkannya dengan kamu.
Dia mungkin melihat aktivitasmu yang semakin berkembang dan merasa terlambat. Rasa kangen tidak muncul dari ketiadaanmu. Rasa kangen muncul dari nilai yang kamu bawa, yang tidak lagi bisa dia akses. Dan itulah yang membuat kangen terasa lebih dalam. Ketika kamu berubah, bukan untuk dia, tapi untuk diri sendiri, kamu menciptakan versi dirimu yang jauh lebih berharga. Dan seseorang yang dulu menganggapmu biasa, akan tiba-tiba merasakan kehilangan yang besar. Disitulah rasa kangen mulai tumbuh, tanpa kamu mengejar sama sekali, tanpa kamu perlu berkata apapun, karena nilai tidak pernah butuh penjelasan, nilai dirasakan. Cinta yang sehat tidak pernah tumbuh dari rasa takut kehilangan atau dari usaha sepihak tanpa henti. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh seberapa keras kamu mengejar, tapi seberapa dalam kamu menghargai diri sendiri. Ketika kamu berani berhenti memaksakan diri dan mulai membangun hidupmu kembali, kamu bukan hanya mengembalikan harga dirimu, kamu juga menciptakan versi diri yang lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih menarik. Ingatlah, orang yang benar-benar tepat tidak akan membuatmu merasa harus membuktikan nilai dirimu. Ia akan melihatnya, menghargainya, dan menjaganya. Maka fokuslah menjadi pribadi yang penuh, bukan seseorang yang bergantung pada perhatian. Karena ketika kamu berkembang, cinta yang layak akan datang dengan sendirinya.